Hai guys, balik lagi di channel kita. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng di bawah. Oh iya, jangan lupa mampir-mampir juga ke Instagram account kita ya, di bawah ini. Nah, di kesempatan kali ini kita berdua mau sharing nih tentang alat-alat elektronik apa aja yang kebetulan alat elektronik ini tuh menunjang kehidupan kita sehari-hari di rumah yang kebetulan tanpa ART ya. Kita mungkin udah sampaikan sebelumnya, kita nih memutuskan untuk tanpa bantuan ART deh gitu ya. Selain untuk mengefisiensi pengeluaran, Betul. kita merasa kayaknya kita masih bisa sendiri dulu deh gitu ya, tanpa bantuan ART. Untuk kalian-kalian yang misalnya juga memutuskan di rumah untuk tanpa bantuan ART, ternyata banyak loh sekarang alat-alat elektronik yang benar-benar helpful banget sama pekerjaan rumah sehari-hari ya. Betul. Kayak gitu sih. Nah, pada kesempatan kali ini pokoknya kita akan bahas apa aja yang kita punya dan emang benar-benar membantu kegiatan kita sehari-hari. Kita mau cerita dulu nih sebenarnya background-nya ya. Background kenapa kita kok milih tanpa ART. Jadi memang kita dari awal nih belum sempat juga mungkin mencoba dengan bantuan ART. Satu hal memang kita merasa nyaman sih ya, nyaman tanpa ART karena menurut kita tanpa ART tuh mungkin lebih privasi kita lebih terjaga gitu. Jadi mungkin kita membayangkan rumah kita yang memang tidak seberapa besar gitu ya. Minim. Kalau dengan ART tuh kayaknya kita ngobrol begini aja mungkin ART-nya bisa dengar dan mungkin kalau kita lagi pengen ngobrolin masalah keuangan atau misalnya lagi ngobrolin sesuatu yang private, kok kayaknya gak enak ya gitu sih. Kita pikirnya gitu. Jadi bukan berarti kita tidak nyaman dengan ART, tapi kita memang mencoba tanpa ART sesuai dengan pilihan kita. Kayak gitu. Nah, kebetulan alat-alat elektronik yang kita pakai menurut kita ini adalah sesuatu yang bernilai investasi sih sebenarnya. Betul. Investasi itu sebenarnya bukan berarti barang ini mempunyai nilai yang nambah ya dari tahun ke tahun, enggak sih. Elektronik dimanapun juga memang akan turun nilainya. Karena menurut kita dengan alat-alat elektronik ini dibandingkan misalnya di head to head kan atau di compare dengan nilai atau setara dengan gaji kita menggaji ART, menurut kita nih ada win-win solution yang kita dapat di alat elektronik ini. Memang alat elektronik ini mungkin kalau dilihat dari awal harganya mungkin terlihat wah kok lumayan juga ya gitu, tapi kalau dilihat dari alat elektronik ini bisa bertahan membantu kehidupan kita tanpa ART bisa sampai 5 tahun lebih bahkan, itu mempunyai nilai yang pada akhirnya mungkin bisa menyamai kalau kita dengan bantuan ART atau bahkan jadinya lebih efisien dengan alat elektronik ini aja. Kalau dibanding misalnya 5 tahun kita dikali setiap bulannya menggaji ART, ya mungkin menjadi lebih efisien gitu ya dengan punya alat-alat elektronik ini gitu kan. Kita mungkin mau menyamakan persepsi dulu kali ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan mengurus rumah sehari-hari nih? Jadi biar kita sama-sama sefrekuensi lah ibaratnya. Jadi menurut kita nih yang namanya mengurus rumah sehari-hari yang pasti menyapu, ngepel gitu ya. Iya, nyapu, ngepel, Cuci piring, cuci baju, mengeringkan baju juga. Ya mungkin melipat baju, sepaket lah ya. Mencuci baju, mengeringkan baju, melipat baju. Nah, sekarang kita mau bahas nih alat-alat elektronik apa aja sih yang menunjang kegiatan sehari-hari yang tadi kita bahas nih gitu. Oke, yang pertama kali ya. Yang pertama adalah robot sapu atau robot vakum ya, vakum cleaner yang robot gitu dan bisa juga fungsinya untuk ngepel. Iya, kita pakai merek apa tuh? Namanya Roborock. Roborock itu dulu sih kita tahu dia itu kayak anak perusahaannya dari Xiaomi. Kita coba pakai robot ini ternyata benar-benar sangat membantu kegiatan sapu, menyapu dan ngepel di rumah sehari-hari. Betul. Benar-benar ngebantu karena menurut kita justru lebih bersih ya dibanding kita nyapu sendiri. Karena kalau kita nyapu kan terbang-terbang gitu ya debunya, jadi ya ujung-ujungnya balik lagi kotor lagi. Betul. Gitu. Karena ini kemampuannya lebih ke vakum ya, vakum cleaner, tapi dia bisa jalan sendiri. Jadi
kemampuan vakumnya itu bisa menyedot debu-debu yang halus sekalipun, sampai kita kadang-kadang kalau kita buang filternya nih, buang debu yang ada di filternya, kita bisa ngelihat sekotor apa, padahal kita nggak pernah ngerasa sekotor itu gitu. Tapi debu-debu yang kecil gitu, dan kemudian karena kita juga punya hewan peliharaan ya, kita punya hewan peliharaan anjing yang kita bebasin dia main di rumah. Iya. Jadi bulu-bulunya yang kecil-kecil, yang halus-halus itu benar-benar bisa tersapu atau tervakum dengan sempurna sama si robot ini. Nah, kemudian robot ini mungkin sekarang udah banyak yang include sama pel ya, kemampuan dia untuk ngepel. Not bad lah ya sebenarnya. Meskipun sebenarnya memang kalau ngepel itu kalau kita lakukan sendiri punya kelebihan karena kita harus ngepel dengan tenaga biar noda-noda di lantai itu hilang. Tapi setidaknya pel yang dilakukan oleh si robot ini membantu untuk noda-noda yang memang nggak sampai nempel banget di lantai gitu ya. Iya, kayak misalnya noda minyak gitu, bekas-bekas masak ya lumayan sih dia bisa bersih ya. Iya. Jadi keset lagi gitu. So far dengan adanya si robot yang bisa vakum dan ngepel ini kita sangat amat terbantu, apalagi kita bisa setting dia mau jalan sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali bebas karena dia nggak akan komplain ibaratnya. Betul. Dan juga ya bersih gitu, sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita pengennya mungkin orangnya bersih-bersih banget, dia kita suruh buat nyapu atau ngepel setiap 2 jam, 3 jam sekali, Ya, nggak bisa. ada masalah gitu. Karena dia setiap selesai, dia akan balik ke charger docknya dan nge-charge lagi sampai penuh. Kelebihan yang lainnya sih, menurut kita masih kelebihan karena si robot ini perawatannya nggak susah-susah banget gitu. Kita hanya perlu rajin ngebersihin debu yang ada di filternya, sama beli filter. Karena kan filternya itu menurut kita biar Lebih efektif lagi efektif bersihinnya. lagi. Jadi kita biasanya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali kita ganti filter udaranya. Dan kebetulan merek Roborock ini kalau kita cari di marketplace itu banyak yang jual filternya secara terpisah. Dan harganya cukup murah sih ya, sekitar 50 ribuan sih. 50 kalau nggak ribuan salah. per 3 sampai 3 sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Kayak Oke gitu. sih. Kemudian untuk mopnya, mungkin maintenance kita harus lakukan adalah ganti kain mopnya. yang di bawah ya. Kain mopnya yang di bawah itu, kain mopnya sendiri bisa kita cuci ya, setelah kita pakai bisa kita cuci, kita jemur sampai kering terus kita pakai lagi. Cuma mungkin kalau udah beberapa bulan ya, kayak tadi lagi juga 3 bulan 6 bulan kalau udah terlalu kotor kita bisa ganti baru, dan harganya juga nggak mahal, sekitar berapa puluh ribu lah gitu. Jadi maintenance-nya nggak susah, jadi cuma itu aja, bersihin sensor biar dia kerjanya tetap maksimal, dan bersihin filter biar dia nyedotnya juga maksimal. Nah, menurut kita sih itu kelebihannya. Kalau menurut kamu ada kelebihannya nggak yang lain? Terakhir kelebihannya adalah less drama. Kenapa? Karena dia nggak akan pernah ngeluh, karena dia robot ya kan. Dia nggak akan ngeluh, dia nggak akan minta misalnya nambah gaji karena dia bersih-bersihnya banyak ruangannya gitu kan. Iya. Ya the best lah. Sebenarnya Less sih, dramanya itu penting. Iya, sebenarnya sih balik lagi ya ke masing-masing dari kita ya. Karena kita merasa pengennya bersih terus, karena kita punya hewan peliharaan yang kita lepas begitu aja di rumah. Iya. Jadinya kita pengennya ya bersih gitu. Jadi 2 jam sekali, kadang-kadang kita bisa set di HP karena ada aplikasinya di HP. Kita set bisa 3 jam sekali, dia keliling-keliling buat vakum-vakum. Ya udah, jadi kita ngerasa selalu bersih gitu, nggak ada debu ataupun nggak ada bulu-bulu hewan gitu. Sekarang kita mau cerita alat elektronik yang kedua, yang kebetulan sangat amat menunjang kehidupan kita sehari-hari. Betul. Khususnya drama-drama di saat musim hujan Betul banget. gitu. Kita juga baru sih sebenarnya, mungkin baru 2 tahun kita punya alat ini. Tapi kita merasakan manfaatnya yang benar-benar oke banget. Karena dulu mungkin kita cerita background-nya ya. Iya. Dulu setiap kita selesai mencuci baju di mesin cuci, biasanya normalnya kan habis dicuci di mesin cuci kita jemur. Betul. Di kita jemuran jemur. gitu ya. Di jemuran kita masukin dulu di ember gitu, terus kita bawa ke jemuran, kita jemurin satu-satu. Jemur, betul. Kekurangannya kalau lagi musim hujan, habis jemur kita tinggal bentar, ternyata hujan. Iya. Otomatis kita langsung buru-buru lari ke tempat jemuran, ngambilin lagi jemuran yang tadi kita udah jemur, yang masih basah, masih lepek, masih lembab. Kadang-kadang juga kita agak semi-semi dikerjain mungkin ya sama hujan. Habis kita
angkatin jemuran, Hujannya hujannya selesai. berhenti. Kita jemur lagi deh kayak gitu. Nah itu mungkin menurut kita waktu itu tuh agak terbebani ya sama kegiatan Iya itu betul, ya. agak Kayak gitu. terbebani. Apalagi kalau musim hujan di mana misalnya seharian hujan atau seharian gak ada matahari, itu bener-bener bikin jemuran kita jadinya lembab, Yang bau apek. ujung-ujungnya betul apek dan ujung-ujungnya kita cuci ulang lagi. Iya, kalau emang udah Wasting banget. bau apek Wasting banget, mau nggak mau kita cuci lagi gitu karena pengeringannya tidak maksimal waktu dijemur. Nah, alat yang kita punya ini itu fungsinya sebagai penjemur atau ya dryer lah kita sebutnya, mesin dryer. Mesin pengering ini kita punya mereknya Samsung ya. Iya, Samsung. Samsung. Kebetulan kita punya tahun 2020 akhir si dryer Samsung yang kita punya ini. Dulu kita sempat searching-searching ya. Kita sebelumnya survei-survei dulu merek dryer apa aja sih. Dulu kita tahu ada merek Electrolux Sama Bosch ya. sama Bosch. Terus kita malah baru tahu ada merek Samsung, dia ngeluarin dryer juga. Dimana mungkin kalau kita bisa review sedikit lah ya, dulu kita survei kenapa sih pada akhirnya kita pilih yang dryer Samsung ini. Karena pertama kali kita tertarik sebenarnya dryer Electrolux. Tapi ternyata kekurangannya adalah dryer Electrolux ini harus ditaruh di tempat yang semi outdoor. Jadi nggak bisa di indoor yang full indoor. Kenapa? Karena dryer Electrolux ini harus ada ventilasi keluar di mana dia mengeluarkan uap panas. Di mana kalau kita taruh di indoor, uap panas itu akan masuk ke ruangan kita yang indoor itu sehingga bikin mungkin jadinya lembab, ruangan itu jadi lembab atau malah jadi panas gitu kan gitu. Nah, Samsung ini tidak perlu atau tidak membutuhkan ruangan khusus. Jadi dia bisa taruh indoor sekalipun kalau misalnya kita tidak punya tempat di semi outdoor atau outdoor gitu. Kita bisa taruh di indoor karena dia sistem pembuangan ventilasi hasil dari uap panas dia mengeringkannya itu dia konversi menjadi air atau uap air gitu. Jadi bedanya dia ada pembuangan air yang kita harus buang setiap kita mau ngeringin karena dia itu kan ngeringin prosesnya dengan pengeringan yang menghasilkan panas kan. Nah, panasnya ini dikonvert jadi uap air lah ibaratnya gitu. Mungkin kita jelasin secara awam ya, nggak tahu secara detailnya. Tapi intinya jadi uap air. Kalau kita mau pakai lagi, uap airnya kita buang. Nah, kelebihan yang lain dari si dryer ini selain dia untuk mengeringkan, karena abis kita keringin, dia biasanya mungkin kalau kita ngejemur, kita butuh waktu berapa lama sih ngejemur? Mungkin sekitar 3-4 jam ya, 3 kalau sampai 4 mataharinya lagi kenceng banget panasnya. Sama sih, dryer ini kita butuh waktu 3-4 jam, maksimal 4 jam. Dia untuk yang full load, kita punya 8 kilo ya. Iya, 8 kilo. 8 kilo loadnya. Kalau kita masukin full load, ada spray, ada bed cover, itu mungkin kita bisa set waktu yang paling maksimal 4 jam. Dan itu hasilnya sangat kering. Karena bahkan kalau baru selesai, kita buka, kita ambil, itu masih berasa anget atau bahkan panasnya kita panas berasa. banget, Kayak gitu. Nah, panasnya ini yang kita bisa manfaatkan lagi ke satu hal. Mungkin kamu bisa cerita. Di dryer kita ini kan juga ada anti wrinkle-nya ya, gitu. Jadi untuk beberapa baju yang sudah cukup panasnya, dia bisa pakai settingan anti wrinkle itu. Jadi pas keluar baju kita masih hangat dan tidak lecek ya, bisa dibilang gitu ya. Nggak lecek. Tidak lecek sama sekali sih. Jadi kita bisa ambil pakaian kita, spray, handuk dan lain-lain itu langsung kita lipat. Setelah benar-benar baru selesai dikeringkan, kita bisa langsung lipat dan itu bagus ya hasilnya ya. Bagus. Sama seperti kita nyetrika. Iya, Nah, betul. cuman bedanya kita nggak usah nyetrika lagi. Jadi keluar dari dryer bisa langsung kita lipat, langsung masuk lemari. Jadi lumayan hemat waktu ya. Betul. Sangat hemat waktu dan hemat tenaga. Betul. Jadi kalau kita tahu fungsi setrika itu emang selain juga untuk merapihkan baju, juga membunuh kuman-kuman kan, karena dengan panasnya itu. Sama sih prinsipnya, dryer ini memang menggunakan teknik pemanasan untuk akhirnya baju kita kering dan benar-benar pas kita baru selesai kita keringin, kita ambil bajunya itu masih dalam keadaan masih panas, kayak benar-benar baru disetrika. Jadi kita tinggal keluarin, lipet. Nah, kebetulan kita berdua itu dulu paling gak suka nyetrika. Capek banget. Tunjuk-tunjukkan kalau nyetrika. Betul. Jadi, alat ini menjadi penengah kita berdua. Pada akhirnya kita nggak tunjuk-tunjukkan lagi untuk kegiatan setrika baju. Jadi memang untuk kegiatan mengeringkan pakaian,
kita merasa less drama dalam arti drama dengan cuaca, kalau lagi cuacanya tidak bersahabat. Bener banget. Ini sangat kepake banget, berguna banget, karena membuat simple kegiatan menjemur pakaian sampai mensetrika pakaian gitu. Jadi tinggal masuk lemari aja. Nah, si mesin dryer ini mungkin sama ya kayak mesin cuci, jadi kita bisa setting-setting apa aja gitu. Mungkin kamu inget nggak apa aja, aku lupa. Iya, modenya tuh kayak ada mix load, jadi campuran pakaian. Ada cotton large juga. Cotton large itu bisa kayak selimut, bed cover ya. Iya, kita sih biasanya karena kita baju pakaian kita itu campur semua. Dari pakaian kita berdua, mungkin underwear, sampai ke handuk, kalau ada handuk yang kita habis cuci, sampai ke baju-baju anak kita gabungin semua, jadi biasanya kita pakai yang cotton sih. Cotton tuh dalam arti, sebenarnya settingan itu hanya untuk si mesin ini ngeset waktu yang dibutuhkan untuk ngeringin. Betul. Jadi kalau kita set yang cotton, itu biasanya dia akan mengeringkan dalam waktu kurang lebih 3 jam sampai 3,5 jam. 3,5 jam. Dan itu cukup karena biasanya dari mesin cuci kan dalam keadaan sudah tidak basah, sudah tidak berair, jadi sudah semi dry gitulah kurang lebih, tapi masih basah, kita pegang masih basah. Jadi si dryer ini fungsinya benar-benar buat menyempurnakan proses pengeringannya, benar-benar jadi kering. Begitu kita keluarin, kita langsung pakai aja masih berasa anget banget, panas banget. Kayak gitu. Gitu. Nah, selain ada kelebihan, pasti ada kekurangan juga dong ya. Kekurangannya yang selama ini aku rasain ya, lebih ke kalau kemeja-kemeja, Oki kan udah mulai ke kantor ya, pakai kemeja yang agak tebal gitu ya, katun-katun kemeja yang agak-agak tebal gitu. Dia meskipun sudah pakai anti wrinkle pun keluarnya itu masih kayak ada keriting-keritingnya sedikit gitu. Jadi untuk ngakalinnya sih aku pakai setrika sedikit aja, nggak perlu tekan-tekan lagi sebenarnya karena masih hangat, dan ya udah sih cuman kita setrika sebentar aja ya rapi lagi gitu. Ya mungkin itu untuk beberapa baju yang Beberapa baju aja sih, nggak semuanya. ya memang tebel gitu ya, jadi begitu keluar memang nggak, dengan panas yang ada di mesin dryer itu nggak bisa bener-bener bikin mulus si bahan baju tersebut. Nah kemudian, oh ya, satu lagi mungkin pertanyaan kalian, konsumsi listrik. Menurut kami sih konsumsi listrik nggak terlalu berasa ya, karena kita pernah punya alat untuk mengukur watt yang dikeluarkan oleh satu mesin atau alat elektronik, dan waktu itu gue cek tuh setiap 3 jam pengeringan, pokoknya satu mode pengeringan, itu tuh keluar hasilnya sekitar Rp4.000, nggak nyampe Rp4.000 perak. Jadi kalau kalian nyuci nggak setiap hari juga gitu ya, mungkin kalau kayak kita seminggu mungkin 2 kali, 2 kali nyuci, 2 kali ngeringin, nggak nyampe 10.000 sih ya. Jadi kalau menurut kita masih sangat oke, masih sangat aman untuk listrik bulanan kita gitu. Nah jadi menurut kita sih dengan bantuan kedua alat yang tadi kita udah sebut, itu setidaknya sudah membantu hampir lebih dari 50% tugas harian kita di rumah sehari-hari ya gitu. Nah kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan sendiri kayak buang sampah setiap hari, setiap malam misalnya sampah udah penuh kita buang, itu ya kita bisa lakukan sendiri, kita bisa lakukan berdua, antara gue yang lakuin atau Cindy yang lakuin. Sama mungkin cuci piring kali ya, kegiatan cuci piring tuh. Cuci piring masih suka Cuci piring masih suka cuci tunjuk-tunjukkan. dong ya, masih suka tunjuk-tunjukkan. Meskipun gue suka sih kegiatan cuci piring karena main air, terus ya bersih lah gitu. Maksudnya nggak susah lah menurut gue, tapi ya kadang-kadang kalau lagi capek suka mager juga, males juga. Apalagi kalau udah numpuk, aduh ibu-ibu pusing liatnya. Kalau udah numpuk, anak habis makan, kita habis makan, belum sempat cuci lagi, anak udah mau makan lagi, nah itu mungkin agak bermasalah. Sebenarnya sih ada ya, kita jujur lagi mengimpi-impikan atau mengidam-idamkan punya satu alat dishwasher ya, dishwasher, dimana mungkin dengan dishwasher itu kegiatan tunjuk-menunjuk untuk mencuci piring sudah tidak perlu lagi dilakukan karena tinggal ditaruh di mesin itu. Nah mungkin itu sih ya kegiatan-kegiatan sehari-hari yang terbantu oleh alat-alat ini, alat elektronik ini. Jadi alat-alat tersebut so far benar-benar membantu kita untuk kegiatan sehari-harinya di rumah. Ya sangat berjasa banget deh buat kita. Itu. Jadi kalau kalian juga pingin punya atau pengen lihat-lihat alat-alat sejenis, mereknya banyak. Robot vakum mereknya sekarang banyak banget.
Dulu cuma ada beberapa merek, sekarang banyak banget dan kalian akan punya banyak pilihan. Silahkan kalian lihat, cari kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekaligus juga dryer, mesin pengering pakaian yang tadi kita sampaikan, itu mereknya juga cukup banyak. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Gitu. Kita hanya menyampaikan kegunaannya yang paling prinsipal yang sangat amat membantu kehidupan kita berdua sehari-hari. Oke deh, kalau begitu mungkin sudah selesai untuk episode kali ini. Jangan lupa lagi untuk subscribe dan juga klik lonceng yang ada di bawah supaya nanti kalau kita bikin video lagi ada notifikasi yang muncul di YouTube kalian. Dadah! Bye!